Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebentar lagi kita akan masuk kelas. Yeay! Kelasnya akan dibagikan secara online ya, melalui Zoom. Maka dari itu adik-adik harus mengisi absen di Google Form yang ada di kolom deskripsi. Dan sudah tidak absen di kolom komentar lagi ya. Caranya tinggal klik link absen di kolom deskripsi, lalu isi data adik-adik, lalu submit deh. Mudah kan? Jangan lupa absen ya adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Bertemu lagi bersama Kak Clara Boru Panjaitan. Kak Yesika baru Simanjuntak. Gimana adik-adik sekolah minggu? Apakah bersemangat pada hari ini? Semangat dong Kak, apalagi kalau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Nah Kak Yesika, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, biar tambah semangat, yuk kita yel-yel dulu yuk. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Masih ingat gak yel-yel kita? Kalau kakak bilang anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Wah udah pada semangat Kak, tapi kita sekali lagi yuk Kak. Sekali lagi adik-adik, kakak bilang anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik harus jawab dengan kuat ya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Wah udah pada semangat sih semangat Kak. nih Kak. Jadi tadi yang masih ngantuk-ngantuk udah semangat. Nah sebelum kita menyanyikan lagu ibadah Kak, Kakak Clara punya satu lagu biar kita tambah semangat lagi nih Kak. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Ayo adik-adik sama-sama ya, ikutin kakak di depan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk namanya adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah Kak Yesika, Kak Clara udah semangat nih mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah semangat tidak? Pastinya semangat dong. Nah sebelum kita memuji Tuhan nih Kak masuk ke ibadah, apa aja sih yang harus kita persiapkan?
Nah, adik-adik jangan lupa sebelum memulai ibadah, adik-adik harus mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan. Menyiapkan hati itu seperti apa ya, Kak? Jadi menyiapkan hati itu kita benar-benar mau memuji Tuhan. Jangan sambil ngobrol ibadahnya ya, jangan sambil bercanda nyubit-nyubit kakaknya atau temennya. Jangan sambil seperti itu ya adik-adik, benar-benar fokus untuk memuji Tuhan. Dan juga harus mempersiapkan Alkitab dan juga persembahan ya adik-adik. Betul sekali adik-adik. Nah, kalau itu semua sudah disiapkan, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu ya Kak. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pertama yaitu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dan naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdoa saat ini. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi semua ciptaannya. Tidak hanya manusia, ada juga burung di udara, ada juga bunga-bunga di padang. Ayo adik-adik, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga
Tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-5 sampai ke-10. Kita ucapkan secara responsoria tita ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kasih Tuhan Yesus sangat melimpah kepada kita. Seperti kita masih bisa hidup di sini, kita masih bisa bernafas, menggerakkan tangan, itu semua adalah kasih Tuhan. Berarti Tuhan itu sungguh baik. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Di sepanjang hidupku, Bapa hidupku. Doa pengampunan dosa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita akan membaca secara responsiera. Demikianlah bunyinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Sebab penghakiman yang tak berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya,
dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Malah kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kalau melayani Tuhan berarti harus sungguh-sungguh karena kita akan menjadi pekerja Kristus yang mulia seperti judul lagu kita. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Doa pengakuan iman. Malah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang mencipta semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan datang turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali bersama Bang Yusuf Sinaga di sini. Kira-kira abang di sini mau ngapain ya? Ayo coba tebak. Ya, benar. Di sini abang mau menyampaikan warta. Nah, adik-adik, untuk warta yang pertama, nama minggu di ibadah kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Lalu untuk warta selanjutnya, khotbah hari ini untuk ibadah sekolah minggu diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Selanjutnya untuk khotbah di tanggal 26 September diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Nah, dan adik-adik, abang juga mau mengingatkan nih untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat bulanan di bulan September untuk membuat videonya dan mengirimkan ke nomor kakak abang sekolah minggu ya. Dan juga
Abang mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang lahir dan berulang tahun pada tanggal 20 sampai 26 September. Abang ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Abang ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun dan semoga adik-adik sehat-sehat ya. Dan terakhir adik-adik, sebelum abang mengakhiri warta ini, abang mau mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus telah memberikan kita berkat yang sangat berlimpah. Maka dari itu kita harus bersuka cita. Nah adik-adik yuk kita nyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Salam adik sekolah minggu, apa kabar? Tentu semuanya kabar baik. Nah, anak sekolah minggu yang di rumah, walaupun kita masih tetap mengikuti ibadah di rumah, tetapi kita akan selalu penuh sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan karena kami boleh mengikuti ibadah walaupun kami masih mengikuti di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan terlebih dahulu mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Nah, adik-adik sekolah minggu, kitab Petrus, kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, kitab Petrus adalah kitab perjanjian baru. Nah, kita akan membaca secara bersamaan. Kita baca, yakni kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati,
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, siapa pernah mengikuti atau mengerjakan pekerjaan kelompok seperti ini? Ya, tentu kita semua pernah mengikuti atau pernah melakukan pekerjaan berbentuk kelompok. Nah, di pekerjaan atau melakukan suatu pekerjaan dalam satu kelompok membutuhkan kerjasama yang baik. Nah, dalam kerjasama yang baik berarti harus saling memenuhi atau mengepentingkan kebutuhan secara bersama-sama. Jadi tidak boleh asik sendiri, tidak boleh mementingkan keinginan sendiri. Nah, tetapi harus ada kerjasama yang baik. Kenapa harus ada kerjasama yang baik, adik-adik? Supaya mencapai tujuan yang baik dan menghasilkan yang baik. Nah, hal ini tentu sangat diharapkan. Nah, dalam firman Tuhan ini juga dikatakan tadi ada ajakan kepada setiap orang, setiap anak-anak Tuhan harus memiliki sikap dikatakan seia sekata. Nah, ternyata dalam seia sekata ini sangat dipentingkan dalam satu kelompok, atau mungkin sangat dipentingkan di dalam satu perkumpulan atau mungkin di rumah kita masing-masing. Ya, seia sekata. Kenapa harus seia sekata? Kalau dia seia sekata berarti mereka sama-sama lebih mendahulukan kepentingan secara bersama-sama. Lalu dikatakan lagi dalam firman ini, hendaklah kamu seperasaan. Nah, kalau dikatakan seperasaan berarti mematahkan keegoannya, ya, mematahkan keegoannya, tetapi lebih mementingkan kebersamaan di dalam satu persekutuan. Nah, di dalam rumah juga kebersamaan di dalam yang bersaudara. Jadi seperasaan. Jadi kalau ada temanmu yang dalam kesusahan, udah kesusahan, kamu jangan juga menambahin kesusahannya. Kalau ada temanmu di waktu mengalami duka, jangan juga kamu tertawain, tetapi kamu harus menunjukkan rasa empatimu. Rasa empati ini bagaimana? Saat temanmu berduka, kita harus empati dengan cara berdoa dan menghibur dia. Nah, di saat temanmu bersedih, kita harus menghibur dia. Nah, seperti dalam kesusahan, kita harus menolong dia. Itu yang dikatakan seperasaan. Lalu dikatakan lagi, hendaklah engkau penyayang. Berarti kalau penyayang itu sama siapa aja ya kita menyayang? Penyayang kepada orang tua, kakak, abang, adik, dan juga kepada teman-temannya. Nah, rasa penyayang ini kenapa kita harus ada rasa penyayang ya? Karena kita juga sudah disayangi Tuhan. Kalau disayangi Tuhan berarti kita juga harus mau melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau ada rasa penyayang itu kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, pasti semua orang senang. Kalau anak-anak penyayang,
kepada saudaranya, penyayang kepada saudaranya, kepada teman-temannya, pasti orang senang. Kalau kamu penyayang kepada adikmu, pasti orang tuamu senang. Kalau kita penyayang kepada teman-teman kita, pasti juga Tuhan juga senang. Berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Lalu dikatakan lagi, hendaklah kita ini juga mau rendah hati. Nah, dalam suatu permainan seperti ini tidak boleh mengatakan, oh ini mainan saya, ini kan saya yang paling pintar, ini kan saya yang paling kaya, yang paling ganteng, yang paling semua. Dikatakan tidak, harus ada di dalam pertemanan itu, dalam kehidupan kita itu harus ada sikap yang rendah hati. Nah, walaupun kita paling cantik di tempat, di satu kelompok itu, kita tidak boleh menyombongkan diri, tapi kita justru mensyukuri karena Tuhan berikan itu kepada kita. Kalau kita pun dikasih kepintaran, kita tidak boleh menyombongkannya, tapi kita juga harus mau berbagi kepada orang lain, mengajari teman kita yang tidak pintar. Nah, kalau kita pun misalnya paling banyak, misalnya orang tua kita banyak berkat, kita tidak boleh sombong, tapi kita juga harus berbagi berkat. Maka dikatakan apapun yang kita miliki pada saat ini semuanya adalah dari Tuhan. Jadi di antara kita yang berteman, tidak boleh ada saling menyombongkan diri, tetapi harus hidup dalam rendah hati. Itu yang ingin Tuhan katakan. Lalu dikatakan lagi, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi artinya, kalau ada temanmu membulimu, kalau ada temanmu membulimu, jangan kamu membuli dia. Apa yang terjadi kalau kamu membuli? Terjadi seperti ini, yang jadi berantem jadinya. Jadi berantem. Tapi kita kalau ada temanmu mencacimu, memakimu, membulimu, kita harus tetap bersikap baik. Itu dikatakan harus tetap bersikap baik, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi katakan bersikap baiklah selalu, dikatakan kepada siapa aja, karena sikap membalas itu tidak baik. Dikatakan sikap membalas itu tidak baik karena Tuhan tidak berkenan dalam hal itu. Tetapi kalau dikatakan kamu dijahati temanmu, jangan kamu menjahatinya, tapi harus tetap berbuat baik. Biarlah Tuhan yang akan menjadi hakimnya, jadi bukan kamu. Lalu dikatakan lagi adik-adik, kalau kita ini juga supaya setiap saat supaya menjaga mulut kita, lidah kita. Jadi yang keluar dari mulut kita, dari yang keluar dari kata-kata kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat hati orang senang, kata-kata yang membuat hati Tuhan senang. Jadi kita tidak mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kalau itu yang keluar, terjadi seperti ini, jadi berantem. Nah, kalau berantem itu berarti jadi banyak musuh, orang banyak tidak menyenangin. Tapi kita diajak untuk menjadi orang yang selalu berdamai dengan orang lain. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan paling senang seperti itu. Orang yang Tuhan senangin adalah anak-anak yang selalu mau sama-sama senang, bekerja sama dengan senang, karena itu yang Tuhan senangin. Nah, karena yang Tuhan senangin lagi adik-adik adalah ada kebersamaan, kegembiraan. Nah, seperti ini ya. Kegembiraan, bersama-sama dengan teman-teman, bermain dengan orang tua, karena Tuhan senangin itu. Nah, supaya kita seperti ini selalu, mari kita menjaga mulut kita, mengucapkan kata-kata yang baik dan juga bersikap baik kepada siapapun, supaya kita melihat hari-hari kita adalah hari-hari yang indah. Itu yang Tuhan katakan di ayat 11. Lalu dikatakan kita juga menjadi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu mau mendengarkan nasihat orang tua dan juga mau selalu setia di dalam hal untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita juga harus menjauhkan pertengkaran seperti ini. Kalau pertengkaran seperti ini terjadinya adalah menjadi tidak bagus di dalam satu
berteman itu. Jadi tidak baik seperti ini. Tetapi Tuhan menginginkan akrab seperti ini loh. Nah, kalau akrab seperti ini selalu berdamai, selalu kompak, selalu baik bersama dengan temannya. Karena tema kita pada hari ini adalah kasih dan damai. Kalau seperti ini kita mengasihi teman kita mengasihi, kita mencintai teman kita menyayangi teman kita. Karena ini yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi ada kasih, ada kedamaian bersama-sama dengan teman kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita peduli adik-adik dengan teman kita. Kalau kita mengasihi teman kita, berarti kalaupun ada teman kita yang kurang, yang cacat, kita mau menolong dia, bukan membuli dia, bukan menghindari dia, tetapi kita menjadi penolong bagi dia. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata melalui firman Tuhan pada saat ini yang bertemakan kasih dan damai, dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 12 dikatakan, hendaklah kamu tadi seia sekata, berarti tidak memaksakan kehendak, mencintai perdamaian. Lalu hendaklah kamu memiliki, dikatakan tadi, kamu memiliki di dalam kehidupan ada seperasaan dengan temanmu. Saat temanmu susah, kamu mau menjadi penolong bagi dia. Ada juga dikatakan hendaklah kamu dalam kehidupanmu menjadi penyayang kepada saudara, adik-adikmu, kepada mama dan papa dan pada teman-temanmu. Karena Tuhan sudah menyayangi kita, maka kita harus menjadi penyayang adik-adik. Lalu kita tidak sombong, tetapi kita adalah anak yang rendah hati. Walaupun banyak kelebihan kita, ada banyak kepintaran, kekayaan dan semuanya, tidak boleh sombong, tapi kita harus menjadi anak yang rendah hati. Dan juga dikatakan adalah kalau temanmu membulimu, mencaci maki engkau, jangan engkau membalas, tetapi harus bertindak menjadi anak pendamai. Kalau ada teman-temanmu bertengkar, jangan kamu jadi ikut mengkompori, tapi harus menjadi anak pendamai. Lalu dikatakan lagi melalui firman Tuhan pada saat ini, supaya kamu melihat hari-harimu baik, hendaklah kamu hidup damai di sekelilingmu. Ternyata adik-adik, Tuhan sangat menginginkan dalam kehidupan kita adalah hidup yang rukun. Nah, bagaimana supaya rukun di dalam hal kita berteman, di rumah kita dan saudara kita harus memiliki sikap yang penyayang, sikap yang ada selalu kasih, sikap yang selalu ada damai di dalam hati kita. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajari kita hiduplah dalam kasih dan damai, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, di sekolah minggu, siapa mau menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Iya. Kepada saudara-saudaranya? Iya. Karena apa? Karena hal itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah disayangin oleh Tuhan. Jadi anak sekolah minggu, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita selalu bersemangat mengikuti ibadah dan juga selalu mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Hiduplah selalu dalam kasih dan damai. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu, biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nang percaya persembahannya semua sudah dipersiapkan, dan persembahannya nanti boleh diserahkan kepada mama dan papa, dan juga Amang dan Inang boleh diserahkan kepada Perhalado. Mari kita memuji Tuhan. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria.
kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Pada hari ini kita akan mengerjakan prakarya. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas HVS, pensil warna, gunting, dan juga lem. Lalu kita lipat dua bagian kertas HVS kita dan kita akan membuat bentuk love. Dengan cara kita gunting sampai melengkung, sampai berbentuk love ya adik-adik, sampai putus seperti gambar yang di atas. Lalu kita bikin lagi satu lagi dan dengan bentuk yang sama. Lalu ada satu bentuk love yang lebih besar dari love yang satunya lagi. Lalu kita warnai dengan full ya adik-adik dengan warna merah muda. Lalu kita tulis di dalamnya dengan spidol ataupun pulpen hitam. Kita tulis kasih dan damai. Nah, adik-adik bisa menulisnya dengan huruf kapital ya. Lalu di kertas yang satu lagi, love satu lagi, kita tulis seperti ini, contoh hidup dalam damai. Nah, seperti ini. Dan contoh-contohnya adik-adik tulis contoh hidup dalam cinta kasih dan juga contoh hidup dalam cinta damai. Seperti contoh yang kakak kasih ya, dan juga bisa berbeda. Bisa ditambahkan juga ya contohnya. Hasil prakarya difoto dan juga dikirim. Terima kasih ya adik-adik.